Hai, saya akan jelaskan gambar ini ya supaya nggak ngaco-ngaco gitu ya. Yang mau paham silakan dengarkan penjelasan saya. Yang nggak sanggup paham, nggak sanggup berpikir untuk mencerna informasi, nggak usah dengerin. Ya, Eh, ini gambar apa sih? Ini bukan gambar ruangan artinya oh ini sekarang ada sesuatu yang berbentuk seperti itu. Enggak. Yang harus dipahami pertama bahwa ini kalau dipotong ya dipotong gitu. Ini satu periode, ya waktu ya. Sana ini sumbu waktu. Kesana ini apa? Ya anggaplah ruang. Ya waktu ruang. Ya. Apa yang terjadi pada alam semesta pada setiap saat mulai dari Big Bang sampai sekarang. Jadi kalau kita tanya sekarang ada apa? Sekarang itu ya kita berada di sini gitu. Ya. Bukan sekarang tuh semua ada ini enggak. Jadi sekarang kita berada di sini. Di titik paling ujung 13,77 miliar tahun setelah terjadinya Big Bang. Nah, gambar ini gambar yang dibuat untuk menjelaskan kepada orang awam tentang apa yang terjadi selama alam semesta ini ada ya. Ya cuman nggak semua orang awam, mohon maaf, nggak semua orang awam memang sanggup memahami ini. Makanya saya bilang yang nggak sanggup memahami, udah deh pergi cari cireng aja deh, makan cireng ya, nggak usah ikut-ikut nonton video ini. Jadi apa ini? Di sini awal terjadinya alam semesta yang kita kenal dengan Big Bang itu. Di awal terjadinya alam semesta itu yang terjadi, maksudnya yang ada di sana adalah satu titik yang disebut dengan singularity ya. Singularity satu titik yang sangat padat, sangat mampat ya. Suhunya juga sangat tinggi. Tidak terhingga suhunya itu. Ya. Lalu setelah itu terjadilah yang namanya quantum fluctuation. Jadi waktu itu belum ada materi ya. Setelah tadi suhu itu yang titik yang sangat padat, sangat panas itu mulai menurun. Nah, kemudian yang terjadi adalah foton-foton atau gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang-gelombang elektromagnetik itu ya kalau gampangannya cahaya lah, kayak cahaya itu saling bertabrakan ya. Ini kan energi dengan energi bertabrakan membentuk terjadilah yang disebut dengan pair production. Pair production itu ada partikel, ada antipartikel. Ini kalau dibalik dari pair production itu prosesnya namanya anihilasi ya. Tuh ngomongnya ya susah. Ya. Jadi materi dengan antimateri itu bertemu, bertabrakan, akan hilang, materinya akan hilang menjadi foton atau gelombang elektromagnetik. Nah, kalau dibalik lagi, gelombang elektromagnetik bertabrakan membentuk pair production gitu. Jadi terbentuklah misalnya elektron dengan positron. Positron itu adalah antipartikel dari elektron. Ya, kemudian proton terbentuk bersama antiproton. Ya. Kemudian neutron terbentuk bersama antineutron. Ini di masa-masa awal. Makanya di sini nih dikasih titik terang ini, maksudnya itu di situ ada tabrakan-tabrakan foton tadi. Nah, kemudian di sini ini terjadi selama 3 menit pertama dari Big Bang itu. Makanya Steven Weinberg itu seorang penerima Nobel Fisika tahun 79 bersama Profesor Abdus Salam dari Pakistan. Nah, Steven Weinberg ini menulis buku yang berjudul The First 3 Minutes.
Itu menjelaskan situasi 3 menit pertama pada proses Big Bang. Nah, kemudian setelah itu yang terjadi adalah adanya partikel-partikel tadi, ya. Partikel-partikel tadi, kemudian ya saya harus cek lagi periode waktunya. Ini terjadi sampai 240.000 tahun. Selama 240.000 tahun itu terjadi hanya tadi proton, elektron, neutron terbentuk. Nah, kemudian setelah itu mulailah terjadi ikatan antara, jadi di sini belum ada planet-planet ya, belum ada, jangankan planet, belum ada bintang, belum ada apa-apa, baru partikel-partikel. Nah, kemudian proton dan elektron itu mulai berikatan. Jadi proses tadi dari terbentuknya anihilasi tadi, ya, pair production anihilasi, kemudian ada ketidakseimbangan sehingga yang terbentuk itu materi lebih banyak daripada antimaterinya, kemudian bertahanlah ini, bertahan, kemudian mulai berikatan, terbentuklah pertama itu atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini terdiri dari satu proton, satu elektron, ya. Kemudian dia bertabrakan, sesama atom hidrogen bertabrakan dengan energi yang sangat tinggi, itu membentuk atom helium, ya. Jadi pada masa-masa awal itu di sini sekali lagi belum terbentuk apa-apa, ya, baru partikel-partikel. Makanya di sini dijelaskan dalam gambar ini seperti ini. Ya, kemudian tadi terjadi reaksi fusi, atom-atom hidrogen bertabrakan dengan atom hidrogen yang lain membentuk atom helium. Jadi kurang lebih komposisinya itu 75% di masa awal itu terdiri dari atom hidrogen, kemudian 25%-nya atom helium. Ini terjadi sampai 300.000 tahun pertama, ya. Setelah itu itu yang disebut dengan Dark Ages ini, ya. Ada Dark Ages, ya. Apa itu zaman kegelapan? Zaman kegelapan itu artinya nggak ada foton, nggak ada cahaya. Jadi yang ada itu cuma materi-materi berada dalam kegelapan. Nah, kemudian terjadi yang disebut dengan keruntuhan gravitasi. Ini makin lama, tadi kan gerakannya sangat cepat, ya, makin lama materi-materi itu mulai melambat gerakannya, lalu berkumpul, ya, tertarik oleh kekuatan gravitasi masing-masing. Ya, setelah itu ini terjadilah, jadi di alam semesta itu baru terbentuk bintang setelah 400 juta tahun setelah terjadinya Big Bang tadi. Ya, tadi berkumpul kan, atom-atom hidrogen itu berkumpul, artinya ditarik oleh kekuatan gravitasi dengan kecepatan yang maha tinggi, bertabrakan, bang, tabrakan, tadi tabrakannya membentuk atom helium. Nah, reaksi ini disebut reaksi fusi. Ya, sebagian dari energi, massa. Jadi kalau dijumlahkan kan ada 2 massa proton, ya, 2 neutron. Itu kalau dijumlahkan secara total dibandingkan dengan inti atom helium itu ada pengurangan berat, pengurangan massa, bukan berat, sorry ya, massa. Nah, massa ini menjadi energi sesuai dengan hukum
eh,